Salam bagi Bapak Ibu sekalian serta saudara-saudari yang beribadah di rumah masing-masing. Salam sehat bagi kita semua, dan patut kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih dan menyelamatkan kita sampai pada saat ini, sehingga kita boleh untuk beribadah, sekalipun kita beribadah di rumah kita masing-masing. Sebelum pewartaan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Turunlah kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Itulah yang menguasai hati dan pikiranmu dalam kasih Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat dunia. Amin. Firman Tuhan yang menjadi pewartaan bagi kita di minggu ini, Minggu tanggal 7 Juni 2020, yang diambil dari Kejadian pasal yang pertama ayat 26 sampai dengan ayat 31. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, patuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara
dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makananmu. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang seiman dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, maka bolehlah diambil temanya, yaitu kemuliaan Allah atas ciptaannya. Saudara-saudari yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana dalam perikop ini adalah kisah tentang penciptaan manusia. Setelah Tuhan menciptakan alam semesta, tumbuh-tumbuhan dan hewan, maka Tuhan menciptakan manusia. Tentunya hal ini ada beberapa hal yang menarik yang disebutkan dalam kisah penciptaan ini. Yang pertama, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan Allah. Ketika Allah menciptakan Adam, maka manusia pertama itu dibentuk dari tanah. Lalu Tuhan Allah menghembuskan napas kehidupan kepadanya, sehingga manusia itu hidup. Selanjutnya Tuhan Allah menciptakan Hawa dari tulang rusuk yang diambil Tuhan Allah dari Adam. Dengan demikian, kita dapat mengatakan bahwa manusia diciptakan Tuhan Allah secara unik dan istimewa. Manusia memiliki di dalam dirinya yaitu tubuh jasmani dan tubuh rohani. Oleh karena itu, memiliki gambar atau rupa Allah. Secara sederhana dapat dipahami bahwa manusia diciptakan menyerupai Allah. Mengapa disebutkan menyerupai Allah? Hal itu karena di dalam diri manusia ada roh yang tidak dapat mengalami kematian, sama seperti Tuhan Allah. Ketika tubuh manusia itu mati, maka rohnya tidak turut mati, karena roh itu berasal dari Tuhan Allah yang kekal. Tentunya berdasarkan hal itu, pengertian gambar dan rupa Allah mengacu bukan pada pengertian jasmani atau fisik semata-mata, melainkan mengacu kepada bagian tubuh rohani atau spiritual. Hal inilah yang membedakan manusia dari hewan apapun, sehingga manusia cocok diberi kuasa untuk menguasai dan menaklukkan bumi ini. Kejadian 1 ayat 28. Dan memungkinkan manusia untuk berkomunikasi dengan penciptanya. Bukti manusia diciptakan menurut rupa dan gambar Tuhan Allah.
juga dapat kita lihat dalam kemampuan manusia untuk berpikir dan memilih. Manusia memiliki akal budi untuk bertanggung jawab atas pilihannya. Selain itu, manusia juga memiliki hati nurani yang mengingatkan dirinya akan perbuatan-perbuatan dosa, serta memiliki kemampuan untuk bersekutu dan berelasi dengan Tuhan Allah. Oleh karena itu, jika ada orang yang tidak mau bersekutu dengan Tuhan Allah dan menganggap tidak penting doa dan ibadah, sesungguhnya dia sedang mengingkari bahwa dirinya diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan Allah. Kita diciptakan sebagai makhluk yang istimewa. Salah satu keistimewaan kita dibandingkan dengan tumbuh-tumbuhan maupun hewan, bahwa kita selalu memiliki kerinduan untuk bersekutu dan memuji Tuhan Sang Pencipta. Oleh karena itu, meskipun saat ini kita masih beribadah di rumah masing-masing, marilah kita tetap bersukacita dalam memuji dan meninggikan nama Tuhan. Pada waktunya, kita pasti akan dapat kembali beribadah di gereja. Yang kedua, manusia diberi kuasa untuk menguasai dan menaklukkan bumi ini. Saudara yang terkasih yang seiman, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi gambar Tuhan Allah di bumi ini, artinya menjadi wakil Allah di dunia ini. Ini bukan semata-mata bahwa manusia memiliki keistimewaan atau hak-hak khusus, melainkan juga memiliki tanggung jawab. Sesungguhnya semakin banyak hak, semakin besar hak diberikan oleh Tuhan, maka semakin berat pula kewajiban yang harus dilaksanakan. Menjadi gambar Tuhan Allah bukan hanya memiliki sejumlah potensi ilahi, tetapi bagaimana mewujudkan potensi itu bagi kemuliaan Tuhan Allah. Manusia harus menyadari bahwa Tuhan Allah pemilik dunia ini. Kita hanya penerima mandat atau tugas dari Tuhan Allah. Oleh karena itu, marilah kita untuk tetap rendah hati di hadapan Tuhan dan sesama. Memang jujur kita mengatakan bahwa penetapan Tuhan atas manusia sebagai makhluk yang dapat menguasai dan menaklukkan dunia ini memiliki konsekuensi bahwa manusia dapat saja mengelola alam semesta ini secara tidak benar dan semena-mena. Ini secara tidak benar menurut hak yang diberikan oleh Allah. Sesungguhnya manusia dapat mengelola dunia ini secara bertanggung jawab dan tidak merusak pohon-pohonan dan tidak menebang dengan sewenang-wenang dan tidak membuang sampah sembarangan ke parit atau ke sungai dan lain sebagainya. Akibat dari perbuatan seperti itu, manusia sendirilah yang akan mengalami dampaknya. Hidup manusia akan susah, bencana alam akan datang,
banjir penyakit dan sebagainya. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, melalui renungan ini kita diajak untuk menyadari keberadaan kita yang spesial dan istimewa di hadapan Tuhan Allah. Di hadapan Tuhan Allah kita istimewa dan berharga. Oleh karena itu, marilah kita memuliakan Dia melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan. Amin. Allah Bapa yang kami sembah dan kami imani melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan bersyukur ya Tuhan atas firman-Mu yang kami dengar. Karena firman-Mu yang senantiasa menguatkan, mengokohkan iman percaya kami. Sehingga firman-Mu ya Tuhan oleh kuasa Roh Kudus-Mu boleh memberikan keselamatan bagi kami. Dan juga ya Tuhan memulihkan, menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan dalam pergumulan kami ya Tuhan melalui Roh Kudus-Mu, kami boleh dibimbing oleh terang kasih-Mu. Biarlah melalui perkataan, melalui pikiran dan perbuatan kami senantiasa menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Bapa yang baik, Bapa di sorga, demikian juga ya Tuhan buat situasi yang terjadi tengah-tengah lingkungan kehidupan kami, melandanya COVID-19 virus corona. Karena Tuhan melalui firman-Mu dan kuasa-Mu boleh memutus virus corona ini. Sehingga kami ya Tuhan tidak terpengaruh oleh landaan virus corona ini. Berkati kami semuanya ya Tuhan. Berkati semua anggota jemaat-Mu yang beribadah di rumah masing-masing. Kiranya lewat firman-Mu, ibadah kami menjadi ucapan syukur, menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan Yesus, terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Amin. Salam bagi kita semuanya. Tuhan Yesus yang menjadi sumber pertolongan bagi kita, yang memberkati dan menyertai kita sekalian. Amin.